Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1? Perkenalkan, nama Ibu Lina Lestari, ibu yang akan mengajar TIK. Nah, anak-anak, apa ya itu TIK? Ada yang tahu? TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang alat komunikasi sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menunjukkan jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang alat komunikasi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang TIK itu sendiri. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Informasi adalah kabar berita atau cerita yang kita dengar. Sedangkan komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi atau berita. Nah, anak-anak ibu yang hebat, kegiatan berbagi informasi itu disebut berkomunikasi. Kita setiap hari selalu melakukan komunikasi. Berkomunikasi itu ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang secara langsung seperti kita sedang mengobrol atau berbicara berhadapan dengan orang lain. Sedangkan berkomunikasi secara tidak langsung, contohnya adalah dengan cara menelpon menggunakan telepon rumah ataupun telepon genggam. Anak-anak ibu, contoh alat-alat untuk berkomunikasi adalah yang pertama, bel. Apakah kalian pernah melihat bel di depan rumah? Nah, bel ini gunanya untuk memanggil seseorang atau yang mempunyai rumah agar keluar. Kemudian di sekolah kita pun terdapat bel loh. Apa ya gunanya bel di sekolah? Nah, kalau bel di sekolah itu gunanya sebagai tanda jam masuk sekolah, kemudian sebagai tanda jam pergantian pelajaran, dan juga sebagai tanda jam untuk pulang sekolah. Nah, alat komunikasi yang selanjutnya adalah telepon. Telepon ini ada dua jenis. Yang pertama, telepon rumah, dan yang kedua adalah handphone atau telepon genggam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Telepon rumah bentuknya besar. Telepon rumah terhubung dengan kabel. Telepon rumah tidak dapat dibawa kemana-mana. Beda halnya dengan telepon genggam atau HP. Telepon genggam disebut juga HP. HP bentuknya kecil dan tidak terhubung kabel. HP dapat dibawa kemana-mana. Coba kalian sebutkan, HP dapat digunakan untuk apa saja? Ya, benar sekali. HP dapat digunakan untuk berbicara atau berkomunikasi jarak jauh, kemudian untuk berkirim pesan, mengakses internet, dan mendengarkan musik. Alat komunikasi yang selanjutnya adalah radio dan televisi. Radio umumnya berbentuk kotak. Radio ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Radio hanya mengeluarkan suara. Kamu dapat mendengar siaran berita atau musik melalui radio. Nah, kalau televisi, pasti kalian juga sering menonton televisi ya. Kita sering menonton televisi, penyiar berkomunikasi dengan kita, mereka menyampaikan berita kepada kita. Kita mendengar suara penyiar di televisi, kita tidak dapat berbicara dengan mereka. Kita hanya dapat melihat dan mendengar mereka. Nah, bagian-bagian televisi ini ada layar, kemudian ada tombol utama televisi, kemudian ada pengeras suara. Nah, di televisi juga dilengkapi dengan remote control. Apa ya gunanya remote control? Remote control ini dapat mengatur televisi dari jarak jauh.
Yang selanjutnya ada komputer. Komputer banyak gunanya loh. Komputer memudahkan pekerjaan kantor. Komputer dapat menghitung dengan cepat. Komputer juga membantu kita belajar. Komputer ini ada dua jenis. Yang pertama desktop dan yang kedua adalah laptop. Desktop ini terdiri dari monitor, kemudian CPU, ada keyboard, dan ada mouse. Kemudian pada laptop, monitor, CPU, dan keyboard digabung menjadi satu. Laptop memiliki touchpad sebagai pengganti mouse. Bentuk laptop ringkas dan lebih ringan dari desktop. Karena lebih ringan, laptop dapat dibawa kemana saja. Nah, anak-anak kelas 1 yang hebat, tadi kalian sudah belajar tentang alat-alat komunikasi. Kalian juga sudah mengetahui gambar dari masing-masing alat komunikasi. Sekarang, coba kalian buka buku paketnya halaman 14. Nah, coba kerjakan evaluasi bagian A dan bagian B. Selamat mengerjakan, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.